Aku nggak suka kalau foto aku tuh sama kayak foto yang di Google. Apa masuk Universal Studio dibayarin nggak gitu ya? Iya, sering sih itu. Sering. Kalau misalkan jadi fotografer kan lo bisa naik, bisa main. Bisa. Lo kan moto. Ya kan habis itu kan nggak seharian. Masa moto terus Oh, ya? seharian. Iya. Oh, Dia ngabarin cuma pas ya udah sesi itu sejam. sejam, tapi dibayarin maksudnya. Iya. Kok mahal banget? Skill nggak sejamnya ya? 12.000. 12.000. 1 jam. 12.000 satu mang 2.000. Astagfirullah. Udah saya jadi fotografer ya, udah saya patin nih. Kak Safira di sini juga jadi fotografer kan dulu? Iya. Kok bisa jadi fotografer di Jepang? Iya, maksudnya nyari duit dari fotografer di Jepang. Dulu Gimana ya? Oke, jadi tuh dari dulu emang suka fotografi Dari kapan nih? dari SD. Wah. Di SD. Dari SD. Cuman kan masih kecil nggak punya kamera kan, jadi pakai kamera HP Sony Ericsson berapa tuh yang yang kak ya punya depannya. punya papa Iya. kayak "Pa, pinjem mau foto gitu. Terus kalau lihat mah bagus nggak fotonya, ya bagus, nggak jelek, coba lagi. Jadi kritikus utama itu orang tua di rumah sih. Oh, awalnya ya. Nah terus pas SMP makin serius nabung. Selain ibu jadi fotografer juga. Iya betul. Nabung buat apa? Nabung Beli kamera. beli kamera digital, Oh. pocket digital. Nah tuh mulai hunting, beneran hunting, terus gabung sama komunitas DeviantArt. Tau nggak DeviantArt? Dulu ada, bukan Facebook ya, sebelum Facebook Kayaknya pernah ngehits denger deh aku ini. DeviantArt. Jadi orang-orang tuh Upload foto Di ya? Friendster foto. nggak sih ada juga grupnya? bisa link sih ya, bisa link situ. Ini pernah Jadi komunitas DeviantArt dulu diajakin foto bareng pas Car Free Day, foto apa gitu. Itu masih SMP itu. Sampai Terus temen-temennya orang-orang tua gitu. iya, teman-temannya orang-orang kuliah, anak-anak kuliah. Orang-orang biasanya orang udah punya duit, udah punya kerja. Iya, yang kameranya gede-gede. Iya. Kan waktu itu megang apa berarti? Kamera Masih pocket apa? pakai kamera pocket masih. Pocketnya apa? Canon. Oh, udah gitu kan. Canon Ixus. Pas dulu saya SMA, terima di UI, Ya. dapat hadiah. Jadi tabunganku plus ditambahin orang tua beli SLR. Oh, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tapi kuliah itu apa ya? Malah jatuhnya aku karena punya kamera disuruh jadi sesi dokumentasi mulu. Beda ya. Fotografer sama anak sesi dokumentasi tuh beda jauh kan. bikin Jadinya poster ya, bikin poster. di situ nggak berkembang, justru malah berkembangnya pas SMA, karena pas SMA itu dulu sempat ikutan klub fotografi, bukan wibu. Di UI nggak ada emang yang klub-klub gitu. Klub fotografi itu nggak, aku sibuknya nggak ke situ sih, jatuh ke himpunan gitu ya kan, kayak Ya karena masuk himpunan Iya, jadi himpunan. jadi panitia mulu. Iya. Makanya kalau misalkan daftar himpunan jangan ngomong bisa foto ya. jadi belum punya kamera, Jauh iya, apalagi punya kamera ya. ntar jadi fotografer terus buat dokumentasi. Nah di situ justru pas kuliah sibuk acara kampus, plus kadang-kadang disuruh jadi fotografer buat dokumentasi, jadinya nggak berkembang justru di situ, kayak stuck. Gitu-gitu aja, fotonya juga foto ngasal ya sih. Foto orang-orang aja, kayak foto orang-orang, Iya, foto orang terima, aja, ngasih iya. piagam lah segala Nggak macam. perlu bokeh kalau Iya, nggak perlu bokeh. Kayak kok gini-gini amat sih, kayaknya sedih banget apa disuruh dokumentasikan, pengen berkembang juga kan, kayak ya gue pengen jadi sekretaris atau pengen jadi ketua, kayak udah lah kok jadi ini aja ya, jadi dokumentasi, kayak ya justru di Jepang sih mulai yang benar-benar 150 derajat, mulai di situ kebentuk karakter foto, tahu arahnya tuh kemana. Kalau dulu kan kayak masih suka motretin tuh nggak, kayak foto human interest, Oh, iya. kayak misalkan foto pengemis, foto di yang petak 9 gitu-gitu, hunting-hunting yang human interest gitu. Nah tapi emang dari awal memang suka foto manusia, kan ada kan fotografer yang fotografer landscape, foto street photography. Dari kecil udah manusia objeknya. dari kecil udah manusia sukanya. Iya. Pemandangan juga ada tuh. Pemandangan suka, cuman pemandangan maksudnya gini, kalau aku nggak suka, aku karena ya termasuk idealis kali ya, aku nggak suka kalau foto aku tuh sama kayak foto yang di Google. Kayak misalkan orang-orang berlomba-lomba ke tempat itu buat dapetin spot foto itu, terus kayak ya terus apa? Terus apa iya, Kan sama aja. Orang-orang nggak akan tahu, nggak akan percaya karena di Google juga ada gitu kan. Terus apa yang bikin beda gitu loh, entah manusianya bikin beda atau objek lain yang ada di situ bikin beda. Nah terus dari situ kayak kayaknya lebih, kalau fotografi yang lebih dynamic
itu lebih menantang deh kayaknya, lebih seru gitu. Dari situ mulai di Jepang hunting-hunting sendiri. Kamera yang pas kuliah itu udah jamuran kan, terus pas mau dibawa kayak aduh kok kayak Lensanya doang apa? dalamnya jamuran. Dalamnya. Itu kenapa sih kalau yang Salah nyimpen dulu, nyimpennya tuh di kamar tempat gelap, jadi dia dalamnya udah kayak jamuran gitu, dan aku lupa ngasih silika gel, harusnya dikasih silika gel kan. Iya. Itu sih jadinya di sini akhirnya 3 bulan pertama aku nyampe Jepang, aku nabung gila-gilaan buat beli kamera Sekarang kameranya? 80 deh. Terus megang kamera ngelanjutin. Nah dari situ mulai ngebikin kayak bikin portofolionya dari Instagram aja kan, kayak ngupload foto Oh, di Instagram gitu. Dari SMA juga udah sih, cuman karena kepotong pas kuliah nggak berkembang itu, jadinya kayak baru lanjut lagi pas justru di sini. Ketua himpunan. Dan dari situ mulai kayak ngebangun gaya fotografi, sampai akhirnya jadi temen di lab juga sama-sama suka foto, dan dia itu emang jiwa kewirausahaannya tinggi. Dia bilang gue mau bikin ini Fir, jasa kayak foto buat turis-turis yang kesini, Orang Indonesia. orang Indonesia. Di lab juga ada yang suka foto, dia berdua sama istrinya gitu. Tapi style aku sama style dia beda. Apa yang ini? Style dari segi editing, tone, warna gitu-gitu. Kalau dia kan kalau menyesuaikan klien, mereka foto-foto yang cerah, foto yang vibrant, yang sangat-sangat bahagia. Nah kalau aku tuh pasti arahnya nggak tahu kenapa tersetting dari awal, suasananya tuh gloomy, sepi, suram. Yang ada kenapa? Foto orang lagi suram gitu berarti. Iya, serius kayak entah ada orang ngapain tapi suram gitu. Nggak tahu kenapa ke arah situ, mungkin ya nyamannya begitu, image yang pengen aku bentuk ya begitu. Tapi kan foto tuh harus dalam itu ya Kak? Saya juga baru Ada emosinya gitu. Iya, emosi. Justru foto kalau nggak ada emosi nggak ada gunanya. Maksudnya ya apa? Maksudnya foto itu kan Gambar bercerita. Foto itu bercerita. Ceritanya sekarang apa gitu. Aku mau ceritain kalau orang itu lagi sedih gitu misalkan. Aku ceritain ya foto-fotonya sedih semua nih, sedih loh, ini sedih gitu. Gitu kan ada juga orang yang pengen lebih vibe-nya kayak oh orang ini bahagia, orang ini seneng, kan ada. Nah, aku sama temanku ini beda genre, tapi dia bilang udah ikut kita aja Fir. Jadi kalau misalkan lagi banyak klien ada yang sedih nih mau bunuh diri. Skripsian. Ditolak Sedih banget. kaca gitu. Enggak. Nah, itu otomatis kan menyesuaikan. Kalau Ya. komersil sama art beda kan. Seniman, fotografer seniman dan fotografer komersil tuh beda banget. Di situ aku mulai belajar menjadi fotografer komersil. Ya, Buat yang dibayar. jadi menyesuaikan klien kan. Kalau fotografer kayak lebih ke arah seniman kan berarti ya perspektif dia itu mau dia angkat, nggak ada orang yang bisa menginterupsi. Iya. Ya pokoknya begitu. Gua Cuman maunya kalau gitu ya. komersil kayak saya maunya gini, saya nggak mau pakai saya gede, saya nggak mau muka saya jelek, pokoknya yang bagus begini gitu kan. Terus saya mau cuacanya kalau bisa warnanya yang agak biru-biru gitu kan biasanya. Nah di situ baru belajar. Oh ya ternyata ikutin klien tuh juga penting. Cuman ternyata kalau aku nggak di situ, walaupun emang duit itu penting. Jadi ya, tapi di situ juga belajar apa sih, balance sih. Kayak kalau sebagai orang yang suka fotografi dalam segi yang art, Iya. itu duitnya kurang. Iya. Duitnya kurang. Tapi sekalinya ada yang orang kalau udah art jadi duitnya tuh mahal banget gitu. Tapi nggak semuanya, nggak semua klien bisa nerima art itu kan. Ya. Makanya dari situ mulai aku juga adjust kayak gimana caranya supaya aku juga punya duit dari fotografi. Nah terus kebetulan juga alhamdulillah temanku ini ada Bani, ini chef nomor 1. Oh sebenarnya Fatih. Dan emang alhamdulillahnya si temanku ini networknya bagus banget. Dia dihubungin sama Sweet Escape, pernah dengar nggak Sweet Escape? Si Faris pernah kan? Iya, Sweet Escape juga. Sweet Escape itu kalau kamu lihat di Instagram, yaitu jasa fotografi yang jadi misalkan kamu jalan-jalan kemana, turis ya, buat turis. Turis.
Dia hampir sama kayak temenku ini, cuman dia sekarang lebih global. Kayak di Singapura ada, di Australia ada, di US ada, di Kecil Jepang dia. ada. Oh, multinasional. Dan emang terkenal banget. Jadi ditawarin mau nggak freelance di Sweet Escape. Tapi jujur, Yang nawarin temen tadi. temanku dihubungin sama orang Sweet Escape-nya. Karena kan dia aktif dari Abis itu Instagram account Artinya? Oh, di daerah Osaka sama Pai. Kyoto sama Nara. Pai. Kan lagi turis lagi naik kok gitu. iya. Mereka butuh banyak fotografer gitu. Terus dia ngirim portofolio, aku ngasih portofolio. Terus tapi karena mungkin masalah idealisme ya, temanku nggak bisa foto couple yang belum nikah. Kenapa? Ya itu prinsipnya dia. Oh, gitu. Karena kalau foto iya, pre-wedding iya. ya kan ada kan Post wed aja gitu. mereka cuma mau post wed. Kalau nggak apa pre-wed. Iya. Dan kalau temanku idealisnya ya prinsipnya dia nggak Prinsip ya? mau, Iya. dia nggak mau kalau motoin orang-orang pelukan ciuman tapi iya. belum nikah gitu. Ya udah ya untuk Bukan kayaknya. respect keputusan dia, akhirnya dia mundur. Akhirnya aku sama temanku aja yang di situ masih sekarang. Plus aku juga bantuin temanku di agensi dia sendiri. Bukan agensi apa sih namanya ya, di usaha dia sendiri itu. Jadi dua jalan. Dua tempat gitu. Terus makin lama kan improve style juga kan, improve style, terus belajar editing juga, terus lama-lama ada orang yang suka sama foto aku yang gaya kayak gitu, Kayak gitu tuh. gaya yang Yang suram ada. Jadi wow, surprisingly ada. Jadi sempet kemarin motoin kayak misalkan birthday event, jadi dia pengen dokumentasi acara ulang tahun dia ke-30, Tapi suram. tapi dibuatnya bukan kayak yang biasa. Coba bisa dicek IG saya Safira Latifah. Siap. Siapa yang umur 30? Haifa. Oh, nggak tahu. Orang Jepang. Orang Indonesia. Indonesia. Aneh sumpah, aneh permintaan aneh itu. Terus Dan Tapi gimana? ada aja. Ya ada gitu. Ya udah fotoin aja. Jadi ya mereka juga senang-senang aja gitu. Jadi ya, alhamdulillah. Terus banyak kan tapi request dari orang Indonesia sih, karena juga mungkin aku marketingnya lebih bukan ke arah orang Jepang. Nggak pernah pakai hashtag Jepang. enggak. Mungkin lu dikasih hashtag. Kenapa kali? Bisa. Cuman dari segi peralatan aku belum pede. Peralatan enggak sanggup. Orang sini. Kalau Oh, orang Jepang mungkin Orang Awas, Jepang astagfirullah, itu tuh parah banget soalnya Gede mereka. banget, kayak niat banget. Jadi Ya Allah. karena mereka emang servisnya mahal, jadi mereka pun alatnya totalitas, nggak bisa sembarangan. Jadi kalau aku pengen motoin orang Jepang ya anak-anak lekku sih aku panggilin, kamu nggak jadi model aku punya konsep gini, kamu jadi modelnya. Oh boleh gitu. Tapi bayarnya pakai traktiran atau enggak aku bikin kaos mau kasih dia gitu misalkan. Gitu sih. Gitu. Terus Oh, apa aja udah dapat dari fotografi ini? Duit. Apa? Duit. Kenalan. Kenalan ya? Kenalan ya ada orang yang nge-DM kayak dia suka jadi model, tapi bukan model, tapi dia pengen jadi model, jadi suka nanya, boleh nggak kolaborasi, kamu motoin aku, kamu punya objek buat di foto, jadi kayak win-win solution. Di Jepang itu? Di Jepang ada dapat kenalan, enggak orang Indonesia yang tinggal di Jepang lama, kayak orang Jepang gitu ya mukanya lucu. Terus kenalan kayak misalkan aku butuh model, kayak aku tahu nih, oh ada temennya temenku yang mukanya kayak model, boleh nggak kenalin, aku pengen deh motretin dia gitu. Terus sering banget kayak gitu. Terus mau gitu? Mau. Dibayar traktiran tadi? Ya dibayar. Ya harus jadi temen deket dulu tapi nggak temen deket juga sih. Maksudnya Kenal dekat. kenal dulu sampai dia nyaman, sampai dia tahu aku bisa motret. Kalau dia tahu, oh boleh gitu. Kayak misalkan dia ngeliat aku kasih nih fotonya kayak gini, oh ini aku pengen dipotret kayak gini, oh boleh kamu pakai kayak mana gitu. Win-win solution juga. Mantap. Berternyata dari motret kenal juga sama Kak Abdu. Iya. Abdu, ya Allah. Ini foto. Jepang sempit lagi. Enggak, bukan fotoon. Oh, yang karena tadi ya. Yang cara tadi. Klien ya. Klien jatuhnya kliennya Kak Safira ternyata. Makin sempit lagi. Ini dunia makin ini. sempit lagi dunia ini. Betul. Oh, terus katanya sempet masuk Universal Studio dibayarin nggak ya? Iya, sering sih itu. Sering. Hah? Pernah 2 kali. 2 kali ya. 2 kali. Saya sekali belum pernah. Berapa? Tapi kalau misalkan jadi fotografer kan lo bisa naik, bisa main. Bisa.
Lah kan moto. Ya kan habis itu kan nggak seharian kan? Masa moto terus Oh, ya? sorry ya. Iya. Oh, Dia ngabarin cuma pas ya udah sesi itu sejam. sejam, tapi dibayarin maksudnya. Iya. Kok mahal banget? Ya, dia mau dibayarin di situ kan? Oh, iya. Dia pengen difotoin di USJ. Aku nggak punya annual tiket USJ. Tapi dia butuh fotografer gitu. Ya udah. Solusinya adalah dengan memberikan aku tiket, aku fotoin kamu, tapi aku punya waktu luang abis itu. Tapi habis itu dapat bayaran lain lagi. Dapat makan sih, Oh, waktu itu makan. dapat makan juga. Ya happy lah pokoknya. Apalagi high season juga kemarin pulang ke Indonesia, alhamdulillah tuh bener-bener dari Uang hasil motret pas spring. Itu kan spring high season Iya, banget high kan, season. banyak yang kayak wisuda. Iya, iya. Bisa buat Terus beli tiket pulang ya? orang-orang Orang prewen. sakura, Heeh. Dan itu tiap hari aku 2 sesi, bahkan 3 sesi. Tiap hari moto Satu sesi itu ya begitu. 1 jam. Spill ya sejamnya ya. Sejamnya berapa ya? Gua lupa. Sejam itu berapa? Lebih mahal dari ngelab enggak? Lebih mahal lah. Lebih mahal lah lagi Lebih mahal. mahal Kayaknya lah. jauh Kan banget. Ya. Servis. Oh, 12.000. 12.000. 1 jam. 12.000 satu mang 2.000. Astagfirullah. Oh, Udah saya jadi fotografer ya, udah saya matiin nih. Belajar fotografer yang bener. Ih, sejam 12.000. Tapi itu dulu awalnya emang dari dulu 12.000 apa? Enggak, dulu masih yang 5.000. Oh. 5.000 dapat foto berapa, edit berapa, terus naik kan lama-lama naik. Maksudnya naiknya pun pas dengan level confidence yang aku punya, aku belum confidence nih ngasih rate tinggi gitu. Kayaknya masih segini dulu nggak apa-apa. Terus kalau makin kesini makin kayak gila, gue effort banget kayak gini nggak naikin, harus naikin. Itu sendiri kan yang aku Iya. sama melihat pasaran gimana kira-kira orang-orang rekan sejawat rekan sejawat berapa kalau sejam ya diikutin aja terus Jadi itu dapat kliennya dari tadi ya, apa namanya? dari temenku iya terus dari portofolio Instagram ada, dari Sweet Escape juga ada. Sweet Escape. Tapi dipotong nggak kalau dari Sweet Escape? Ya Sweet Escape tuh yang trikinya adalah mereka kan kerja tim ya, ada editor, ada siapa, Iya. marketing gitu-gitu, dan karena mereka juga harus menggaji orang lain, apa yang aku dapat tuh upahnya nggak sebanyak kerja sendiri ya, otomatis. Berarti moto doang kalau di Sweet Escape itu? Cuman kalau untuk CV kerja di Sweet Escape ya itu bikin CV bagus. Oh iya. Kalau mau nama bilang, bagus. nama. Tapi jadi bingung itu kan kalau di CV antara researcher sama fotografer tuh kayak Beda CV. beda. Kalau CV Ta'aruf mungkin bisa masuk Wah, dua-duanya. email saya sebenarnya. Saya jadi kepikir jadi fotografer. Iya, Penting setir ya, dari Iya, engineer jadi fotografer. Ya segitu aja dulu ngobrol kali ini. Oke. Udah panjang banget ceritanya sumpah. Udah 2 kali pencet ya, udah sejam ada. Sejam tadi. Sejam. Lebih kayaknya. Iya. Ngomongnya malah 15 menit. Sekian dulu, makasih buat yang udah nonton. Ya, ntar IG-nya dicantumin di bawah. Bye bye. Assalamualaikum.